Apa itu pinjol? Belakangan ini marak sekali kasus pinjol, khususnya pinjol ilegal. Berita orang terjerat pinjol ilegal yang mencekik sudah sering kita lihat. Juga belakangan terungkap bahwa penyedia pinjol ilegal sangat menjamur setelah kepolisian gencar melakukan razia. Maraknya penggunaan pinjol di Indonesia adalah imbas dari perkembangan teknologi yang kian pesat. Tidak perlu datang ke bank dengan memberikan jaminan surat berharga. Hanya bermodalkan foto selfie, memegang IKTP, pencarian dana hanya sekejap saja dilakukan. Karena tergiur dengan proses cepat, tak jarang beberapa orang harus jatuh ke dalam jurang utang yang tiada henti. Di video kali ini, channel Bicara Uang ingin mengulas tentang mengenai pinjol, apa itu pinjol, dan kenapa bisa sangat ramai bisnis kategori ini. Namun sebelumnya support channel Bicara Uang ini agar channel ini berkembang sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat pada banyak orang. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau pinjol adalah perusahaan perseroan ataupun milik perseorangan yang bergerak di bidang kredit secara online. Ada pinjol yang mengharuskan untuk download aplikasi terlebih dahulu, mengunjungi website, melalui media sosial, juga ada yang hanya mengandalkan komunikasi via chat. Calon peminjam tidak perlu menyertakan surat aset seperti sertifikat tanah, slip gaji, dan barang bernilai jual tinggi lainnya. Perjanjian antara calon peminjam dan pihak pinjol tidak wajib dilakukan dengan tatap muka langsung. Biasanya pinjol meminta nomor kontak orang yang dijadikan penjamin, seperti orang tua, pasangan, dan saudara kandung. Tidak ada proses survei untuk menentukan apakah pengajuan pinjaman dinyatakan lolos atau tidak. Kendati sangat memudahkan, beberapa pinjol akan melancarkan berbagai macam cara apabila si peminjam gagal bayar tepat waktu. Pinjol tidak segan meneror dengan menelpon berulang kali, baik kepada peminjam ataupun penjamin. Beberapa di antara mereka tidak sopan dan berbau fitnah, seperti mengumbar aib atau mengedit foto peminjam menjadi objek pornografi. Dengan bunga yang terkadang tidak masuk akal, seakan peminjam dibuat dengan sengaja agar tidak mampu melunasi utang. Akhirnya besaran denda semakin menumpuk dan mencekik si peminjam. Sebagian pinjol juga tidak ragu untuk mengirimkan debt collector ke depan rumah dan bertindak kasar. Maka tidak mengherankan jika pinjol juga disandingkan dengan rentenir versi online. Apa saja jenis-jenis pinjol? Meskipun secara garis besar, pinjol memiliki tujuan yang sama, yakni meminjamkan uang kepada klien. Ternyata pinjol juga mempunyai beberapa jenis, di antaranya pinjol dana tunai. Pinjol ini menawarkan pinjaman uang yang langsung cair ke rekening pribadi kurang lebih 24 jam. Tanpa adanya agunan, uang yang diperoleh bisa digunakan untuk segala kebutuhan sang peminjam. Besaran pinjaman berkisar antara Rp500.000 sampai Rp3 juta. Limit yang diberikan memang tidak terlalu besar supaya peminjam dapat menyelesaikan tenor dalam jangka waktu singkat. Pinjol dana usaha. Skala usaha tingkat UMKM yang berjuang untuk bertahan dari banyaknya pesaing biasanya masih membutuhkan banyak modal. Alhasil seringkali pinjol menjadi jawaban instan dari kebutuhan dana usaha. Pengusaha kecil kerap menghadapi kendala jika mengajukan pinjaman ke bank. Pinjol cicilan tanpa kartu kredit.
Pinjaman ini dikhususkan untuk membeli barang elektronik seperti laptop dan smartphone. Masyarakat yang tidak mempunyai kartu kredit akan merasa terbantu dengan adanya jenis pinjaman ini. Perbedaan pinjol legal dan ilegal. Sesungguhnya untuk membedakan pinjol resmi dan tidak resmi bukan perkara sulit. Asalkan calon peminjam melakukan pengecekan dan menimbang-nimbang secara seksama. Berikut ini ciri-ciri pinjol ilegal dan legal yang bisa diketahui. Status pinjol jelas. Pendirian pinjol atau fintech lending legal harus berdasarkan POJK nomor 77/POJK 01 tahun 2016. Diawasi OJK. Pinjol resmi sudah pasti terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK tidak segan mencabut izin pinjol jika menemui pelanggaran sehingga membahayakan banyak pihak termasuk pelanggan. Keberadaan kantor yang mudah diakses. Pinjol ilegal biasanya menyewa gedung yang jauh dari pengetahuan masyarakat luas supaya tidak diendus oleh pihak berwajib. Sementara lokasi kantor pinjol terdaftar dapat dengan mudah ditelusuri di internet. Dokumen persyaratan. Pinjaman ilegal tidak meminta dokumen-dokumen penting untuk meminjam. Sedangkan pinjol legal sedikit lebih ketat dengan mengadakan kredit scoring untuk menentukan kemampuan finansial calon klien. Besaran bunga dan denda transparan. AFPI atau Asosiasi Finance Pendanaan Bersama Indonesia mengeluarkan aturan terkait persentase bunga yang boleh dibebankan oleh pinjol kepada nasabah. AFPI berada di bawah naungan OJK yang mewadahi pelaku usaha peer-to-peer atau P2P lending dan fintech pinjol. Nominal pinjaman maksimal 0,8% setiap harinya dan 100% dari jumlah keseluruhan biaya dan denda. Cara penagihan sesuai SOP. Untuk menjadi seorang debt collector tidaklah sembarangan. Tenaga penagih harus mempunyai kompetensi dan sertifikasi yang diterbitkan oleh AFPI. Mereka harus menjalankan tugas dengan mempertimbangkan kode etik, seperti bersikap manusiawi, sopan, tidak mengancam, dan tidak bertentangan dengan hukum. Privasi data pribadi. Lembaga pinjol legal selalu mengedepankan aspek kenyamanan dan perlindungan konsumen. Aplikasi pinjol hanya meminta akses mikrofon, kamera, dan lokasi pada smartphone kliennya. Informasi diri tidak disalahgunakan untuk menuntut penagihan. Jika ada pinjol yang sampai menghubungi teman atau bos, bisa dipastikan itu pinjol ilegal. Demikian informasi mengenai apa itu pinjol, jenis-jenis pinjol, dan cara membedakannya agar tidak terjebak di kemudian hari. Walaupun cepat dan mudah, Anda harus tetap waspada. Jangan sampai Anda terbuai dengan janji manis pinjol sebelum mempelajari seluk-beluknya.